Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angga Parisnandra di channel Sinopar. Untuk kali ini saya akan membahas tentang perawatan pada sistem starter. Sebelum masuk materi, jangan lupa ya, komen, like, and subscribe. Oke, langsung saja ke materi perawatan dan sistem starter. Perawatan sistem starter. Oke, di sini sebelum perawatan kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan starter. Starter adalah sebuah alat ya yang berubah dari energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak putar. Juga bisa juga disebut di sini sistem starter berfungsi untuk menyalakan mesin ketika tombol awal start itu ditekan. Motor starter berputar jika arus listrik mengalir dari baterai sehingga dari roda gigi pinion pada motor starter menggerakkan roda gigi pinion dan meneruskan ke mesin utama, atau biasanya disebut dengan dari roda gigi pinion akan berputar diteruskan ke roda gigi flywheel atau disebut roda gila dan akan diteruskan akan memutar crankshaft dan mesin akan nyala. Ya, itu adalah fungsi dari dinamo starter. Yang selanjutnya pemeriksaan baterai. Di sini dikatakan bahwa baterai adalah sumber energi listrik saat starter engine. Nah, berarti memang baterai itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Nah, itu istilah lainnya. Oke. Terus di sini dalam memeriksa baterai, langkah-langkah yang pertama yang perlu diperhatikan saat melepas baterai pada mobil. Yang pertama, pastikan pada saat kunci kontak off. Oke. Ya. Kenapa kok harus pada posisi kunci kontak off? Apabila pada kontak posisi on, ya, takutnya pada saat melepas starter karena pada terminal 30 itu terdapat baterai. Nanti saat melepas baut 12 pada terminal 30, otomatis kunci akan nempel di sasis atau bodi karena massa 31, otomatis akan terjadi arus pendek atau konslet dan akan terjadi percikan bunga api. Oke. Yang kedua, lepas pengunci baterai. Berarti pengunci yang menempelkan antara nempel baterai terhadap kabel baterai atau kabel lagi. Yang ketiga yaitu lepas kabel terminal negatif dulu, ya. Setelah kabel negatif, baru kita melepas kabel terminal positif, ya. Kenapa kok tidak melepas yang positif dulu? Karena ya kalau melepas yang positif dulu, maka yaitu dampaknya akan terjadi arus pendek atau ada sedikit percikan bunga api dan akan bahaya apabila ada sisa bahan bakar, akhirnya dampaknya akan merembet ke bakar atau terbakar. Yang berikutnya yaitu angkat baterai secara tegak lurus, karena letak baterai pada mobil itu tegak lurus, ya. Berarti presisi. Berarti kita angkat ke atas secara tegak lurus. Loh, yang kedua, kenapa kok tidak boleh posisi miring? Karena kalau pada aki basah, otomatis kalau kita mengangkatnya pada posisi miring, air elektrolit yang ada pada baterai itu otomatis akan tumpah. Dan ya, air aki atau air baterai itu apabila mengenai sasis atau bodi, dampaknya dia akan menyebabkan korosi. Nah, berikutnya
letak perlahan pada meja kerja. Oke, nanti itu adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan saat melepas baterai dari mobil. Langkah berikutnya yaitu langkah pemeriksaan pada kondisi baterai. Berarti kondisi kontak pada baterai. Itu yang pertama langkah-langkahnya yaitu periksa kotak atau casing baterai. Biasanya itu sering terjadi kalau sudah usianya sudah lama, otomatis casing baterai tersebut akan terjadi retak-retak pada casing. Makanya apabila itu dibiarkan, otomatis cairan elektrolit yang ada di dalam baterai itu akan rembes keluar. Ya, dampaknya itu juga akan berpengaruh pada sasisnya pada mesin, yaitu akan terjadinya korosi. Dan baterai tidak dapat menyimpan arus listrik secara optimal. Yang kedua yaitu pemeriksa volume elektrolit. Pemeriksaan volume elektrolit baterai itu harus ada pada garis upper, karena di situ ada garis upper dan lower. Berarti kalau masih ada garis antara upper dan lower masih dikatakan baik, pada saat garis upper itu juga dikatakan baik. Nah, itu untuk aki basah ya. Apabila aki kering, biasanya kalau sudah tidak bisa menyimpan energi listrik, otomatis harus diganti ya. Pemeriksaan fan hole atau fan plug tutup. Ingat, untuk tutup fan plug atau tutup baterai ya, apabila tersumbat itu akan menyebabkan ya, satu, kalau tidak ada ruang untuk keluarnya udara pada baterai atau ruang ventilasi, maka akan kemungkinan kecil akan terjadi ledakan pada baterai apabila pada saat alternator terjadi overcharging. Pemeriksaan terminal positif dan negatif biasanya terjadi korosi atau pengkristalan. Apabila itu ada pengkristalan, otomatis pada saat starter engine sulit dinyalakan pasti. Pemeriksaan berat jenis baterai. Pemeriksaan berat jenis baterai itu biasanya menggunakan hydrometer. Ya, untuk hydrometer standar dari hidrometer 1225 sampai 1275 itu batas normal pada berat jenis baterai. Yang berikutnya yaitu pemeriksaan tegangan baterai. Tegangan baterai ya, itu standarnya normal itu antara 12 sampai 12,6 volt. Ya, itu keadaan normal. Itu beda lagi pada saat di engine nyala. Ini pada saat di baterai atau aki dilepas. Selanjutnya, setelah pemeriksaan, kita lanjutkan ke pemasangan baterai. Jika semua sudah selesai, pengecekan dan kondisi dikatakan normal pada baterai, maka langsung dipasang kembali. Nah, di sini pun juga ada langkah-langkah untuk pemasangan dari baterai. Yang pertama, letakkan baterai pada tempat baterai pada mobil. Letakkan dulu, posisikan, usahakan di bawah dikasih alas karet atau pokoknya kasih alas. Tujuan dari baterai tersebut agar tidak langsung beralas di besi. Terus pasang pengunci ya, berarti biasanya disebut dengan nepel atau pengunci ya. Itu ada dua. Pasang terminal positif dahulu ya. Terus pasang kabel aki menuju baterai terminal positif. Setelah itu berikutnya baru ke terminal negatif ya, kabel yang ke terminal negatif itu baru dipasang. Setelah itu baru kita coba engine di running, kita lihat
baterai bisa menyalakan engine dengan normal atau tidak. Berikutnya yaitu pemeriksaan sistem starter. Sini langkah-langkah dari pemeriksaan sistem starter yang perlu diperhatikan yaitu kita lepas terminal 50 ST solenoid kemudian hubungkan dengan terminal B+. Baterai langsung. Jika motor starter bekerja lancar, maka gangguan terletak pada kabel pengendali antara terminal 50 kunci kontak dan terminal 50 solenoid. Dan jika motor starter tidak dapat bekerja dengan baik, berarti letak gangguan pada motor starter itu sendiri. Dan bisa perlu diketahui ya untuk semuanya, untuk ketahui starter itu di belakang itu ada 3, yang kecil itu biasanya ada yang juga menyebut terminal 50, ada juga yang menyebut terminal 15. Itu adalah arus listrik dari kunci kontak. Yang terminal yang di kunci 12, yang satu itu masuk dari baterai terminal 30 ya. Terus di situ ada juga yang satu yang terminal masuk dari solenoid menghubungkan arus listrik ke kumparan. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada di belakang terminal pada dinamo starter. Gangguan-gangguan yang terjadi pada motor starter. Nah, ini yang pertama gangguannya adalah motor starter berputar berat saat mesin dingin. Penyebabnya yaitu yang pertama sikat arangnya pendek. Berarti otomatis jarak antara bushing dan sikat arang terlalu jauh, melebihi dari standar. Bushing sikat arang aus. Berarti dudukan dari sikat arangnya aus. Jarak standar antara bushing dan sikat arang antara 0,2. Berarti kalau lebih renggang berarti melebihi dari 0,2 mm. Yang kedua yaitu motor starter berputar berat saat panas. Berarti keadaan panas, setelah itu berhenti bentar, lalu kita nyalakan lagi, sulit. Penyebabnya yang pertama yaitu bushingnya sedikit aus. Mungkin ada korosi, itu bisa. Angker atau starter terdapat kotoran serbuk, ya. Berarti serbuk dari debu bisa, atau dari sisa gesekan antara sikat arang dengan bushing tadi. Yang berikutnya yaitu motor starter baru berputar setelah di starter beberapa kali. Biasanya kan sering terjadi, berarti pada saat di start dia tidak mau langsung nyala, tapi setelah beberapa kali dia mau nyala. Itu yang pertama penyebabnya yaitu komutator terdapat korosi, kotoran, berarti akan sebagai separator akhirnya menjadi penyekat. Berarti otomatis arus listrik tidak bisa berjalan atau mengalir dengan normal. Yang kedua yaitu solderan di ujung kawat gulungan, ya, angker itu retak atau tidak rapat atau ada renggang. Akhirnya berarti dia tidak bisa mengantarkan arus listrik dengan normal atau optimal. Oke, mungkin untuk materi kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di materi berikutnya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.